Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari data yang disajikan dalam bentuk tabel cross tabulation. Data ini berfokus pada hubungan antara tiga variabel utama, yaitu kelas, jenis kelamin, dan domisili mahasiswa. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Ibad dengan NIM 25080574126 dari kelas 2025A. Oke, yang pertama, data kelas dan jenis kelamin. Berdasarkan tabel crosstab antara kelas dan jenis kelamin, diketahui bahwa dari total 316 responden, mayoritas berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 200 orang. Sedangkan laki-laki berjumlah 114 orang. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi mahasiswa dalam data ini didominasi oleh perempuan. Jika dilihat per kelas, hampir seluruh kelas menunjukkan pola yang sama, yaitu jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Misalnya, pada kelas 25A terdapat 27 perempuan dan 11 laki-laki, serta pada kelas 25E terdapat 28 perempuan dan 12 laki-laki. Meskipun terdapat beberapa kelas seperti kelas B dan kelas C yang memiliki jumlah laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan kelas lain, namun secara keseluruhan perempuan tetap mendominasi di setiap kelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi jenis kelamin pada seluruh kelas cenderung tidak seimbang dan didominasi oleh perempuan. Selanjutnya yang nomor 2, data kelas dan domisili. Berdasarkan tabel crosstab antara kelas dan domisili, terlihat bahwa sebagian besar responden berasal dari luar Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari total mahasiswa luar Surabaya yang lebih besar dibandingkan mahasiswa yang berdomisili di Surabaya. Pada masing-masing kelas, pola ini cukup konsisten. Sebagai contoh, pada kelas 25E terdapat 30 mahasiswa dari luar Surabaya dan 10 mahasiswa dari Surabaya. Begitupun pada kelas 25D dan 25F yang menunjukkan jumlah mahasiswa luar Surabaya lebih banyak dibandingkan mahasiswa dari Surabaya itu sendiri. Namun demikian, mahasiswa yang berasal dari Surabaya tetap tersebar di seluruh kelas dengan jumlah yang cukup signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa dalam data ini berasal dari Surabaya, meskipun distribusi antara kedua domisili tetap merata di setiap kelas. Dan yang ketiga, ada data dari domisili dan jenis kelamin. Berdasarkan tabel crosstab antara domisili dan jenis kelamin, terlihat bahwa baik pada kelompok mahasiswa dari Surabaya maupun luar Surabaya, jumlah perempuan tetap lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Pada kelompok mahasiswa luar Surabaya, jumlah perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal yang sama juga terjadi pada mahasiswa yang berdomisili di Surabaya, di mana perempuan tetap menjadi mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi perempuan tidak hanya lebih pada tingkat kelas, tetapi juga konsisten pada masing-masing kategori domisili. Dari hasil analisis yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mahasiswa didominasi oleh perempuan, baik dilihat dari tiap kelas maupun berdasarkan domisili. Selain itu, sebagian besar mahasiswa berasal dari luar Surabaya, meskipun mahasiswa dari Surabaya juga tersebar cukup merata di setiap kelas. Hal ini menunjukkan adanya pola distribusi yang konsisten, di mana dominasi perempuan terjadi di semua kategori baik kelas maupun domisili. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon
maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.